Cerita ibu terpidana kasus Vina menangis di pangkuan Pak RT, permintaannya tak digubris, diusir. Abdul Pasren, Pak RT di kawasan rumah para terpidana kasus Vina Cirebon rupanya sempat didatangi oleh Ibu Hadi Saputra. Ibu kandung Hadi Saputra, Umainah, bahkan sampai menangis di pangkuan Pasren. Saat itu Umainah meminta Abdul Pasren untuk menceritakan kejadian sebenarnya. Di mana pada malam kejadian, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, Hadi Saputra menginap di rumah kontrakan miliknya. Hadi bersama para terpidana yang lain menginap di rumah kontrakan itu bersama anak Pak RT, Kahfi. Saat itu Umainah datang bersama suaminya, Hasanah alias Sanos. Cari di sini, namun rupanya permintaan dari warganya itu tidak digubris oleh Pasren. Ia lebih memilih berbohong dan membuat keterangan yang berbeda dengan faktanya. Bukan melindungi warganya, Pasren justru seolah tak mau ikut-ikutan dalam penangkapan 7 anak muda di kampungnya. Pasren membuat keterangan bahwa pada malam kejadian, putranya yang bernama Kahfi itu pulang ke rumah sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Padahal menurut para saksi, yakni Teguh dan Pram, mereka menginap di rumah Pak RT. Waktu itu Teguh bilang tidur di rumah Pak RT. Katanya, kamu bohong, orang Pak RT tidak membukakan pintu. Gimana ya orang Teguh tidur di situ? Kata Teguh dikutip dari YouTube milik Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Merasa bingung dan aneh dengan pengakuan Pak RT itu, Teguh pun terpaksa berbohong. Dulu takut, makanya nyeselnya sekarang. Anak-anak di penjara seumur hidup, kata dia. Pada kesaksiannya yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung terhadap Rivaldi DKK, Pak RT menegaskan kalau Eko Ramadhani dan terdakwa lain tidak pernah tidur di rumahnya. Hanya ketika menjelang tanggal 17 Agustus ada rapat di rumah saksi namun tidak menginap, tulisan di putusan tersebut. Pada putusan itu, Pasren juga mengatakan kalau putranya berada di rumah saat kejadian. Bahwa pada malam tanggal 27 Agustus tahun 2016 anak saksi yang bernama Saksi Muhammad Nur Datul Kahfi pulang ke rumah sekitar jam 21 waktu Indonesia Barat dan saat itu saksi belum tidur, tulis putusan itu lagi. Tak mau melindungi warganya, Pasren bahkan tak menggubris Ibu Hadi Saputra yang menangis di pangkuannya. Pada putusan itu, Pasren mengaku sempat didatangi oleh kedua orang tua Hadi Saputra. Bahwa keluarga Hadi datang bapaknya bernama Hasanah alias Sanos dan ibunya bernama Umainah pada pagi hari. Ibu dari Hadi menangis di pangkuan saksi sambil meminta bantuan saksi supaya anaknya tidak terjerat hukum. Tulis putusan itu lagi. Namun rupanya tangisan Umainah itu tak mampu membuat Pasren luluh untuk mengatakan fakta yang sebenarnya. Pasren tak memberikan keterangan yang meringankan para terdakwa. Menurut Sadikun, Paman Eka Tatal, sejak saat itu Pasren diusir oleh warganya. Diusir karena gak punya tanggung jawab, posisi anak-anak di situ dia gak mau jadi saksi, gak mau ikut-ikutan, jelas Sadikun. Padahal menurut dia, Eka Sandi pada Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2024 pagi mengaku menginap di rumah Pak RT. Katanya nginep di rumah RT situ, sama anak-anak, ungkapnya. Isi bagasi motor Pegi yang disita polisi, disebut terkait kasus Vina Cirebon. Polisi akhirnya mengembalikan motor Pegi Setiawan alias Perong, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang sempat disita beberapa waktu lalu. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Motor berwarna biru itu dikembalikan ke keluarga Pegi usai menjalani tes psikologi selama 6 jam di Mapolda Jabar, pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024. Motor yang dikembalikan tersebut adalah motor Nouveau berwarna biru dengan nopol Z6046. Motor tersebut diketahui disita saat penangkapan pada tanggal 21 Mei tahun 2024 lalu. Motor itu sempat ikut diamankan polisi di Bandung setelah Pegi dinilai terlibat kasus Vina Cirebon. Setelah menerima sepeda motor Pegi, keluarga dan kuasa hukum membuka bagasi motor di bawah jok motor Pegi di depan wartawan. Lihat ada Al-Qur'annya di jok motor, Pegi Setiawan, kata Tony RM, salah satu kuasa hukum Pegi saat membuka jok motor Pegi. Tony membeberkan, selain Al-Qur'an,
Di dalam jok kendaraan tersebut juga tersimpan 2 jaket yakni berwarna coklat dan hitam. Ini baju-bajunya Peggy berwarna coklat dan hitam, kata Tony. Selain itu keluarga juga menemukan barang pribadi milik Peggy lainnya di dalam jok motor yakni baju hingga alat mandi. Sebelumnya, pihak keluarga telah meminta ke penyidik Direktorat Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Jawa Barat untuk mengembalikan motor milik Peggy. Tony RM kuasa hukum Peggy Setiawan menjelaskan alasan pihak kepolisian mengabulkan permintaannya lantaran motor yang disita Polda Jabar tidak ada kaitannya dengan waktu peristiwa yang dituduhkan oleh pihak kepolisian terhadap kliennya. Jadi ini motornya Peggy Setiawan yang pada saat diamankan itu menggunakan motor ini di Bandung, kata Tony. Jadi ini tidak ada kaitannya sebetulnya dan seharusnya motor yang Jupiter tahun 2016 belum dibalikin juga, kata Tony RM. Tony menyampaikan kendaraan tersebut sudah secara resmi diserahkan oleh penyidik kepada keluarga Peggy. Secara resmi telah diserahkan terimakan ada kunci sama STNK juga, ungkap Tony. Namun untuk ponsel 2 saksi lain yaitu Bondol dan Suparman yang sempat disita penyidik belum juga dikembalikan. Kalau handphone saksi masih dipakai katanya, bilangnya 3 hari tetapi sampai sekarang belum dibalikin juga, kata Tony. Suroto pastikan di TKP pembunuhan Vina Cirebon dan Eki tak ada kamera CCTV. Suroto, 50, satu di antara saksi mata dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, memastikan jika di TKP tidak ada kamera CCTV. Sebelumnya beredar di media sosial tangkap layar rekaman CCTV yang menunjukkan lokasi tempat Vina Cirebon dan Eki ditemukan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Di sini, TKP, penemuan korban Vina dan Eki gak ada CCTV. Adanya tepat di pinggir jembatan yang bawahnya jalur tol milik Jasa Marga, ujar Suroto, Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024. Namun, ia menyampaikan ketidaktahuannya keberadaan kamera tersebut, apakah mengarah ke titik penemuan korban Vina dan Eki. Saya kurang tahu kameranya ngarah ke titik penemuan korban Vina dan Eki, atau enggak, yang jelas ngarahnya ke jalan tol, ucapnya. Ketiadaan kamera CCTV di lokasi penemuan korban menimbulkan berbagai spekulasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada malam kejadian. Banyak pihak berharap agar penyelidikan lebih lanjut dapat mengungkap fakta-fakta baru yang dapat membantu menyelesaikan kasus ini. Penemuan jasad Vina dan Eki di bawah jembatan Talun terus menghebohkan warga sekitar dan menjadi perhatian publik. Hingga kini, kasus tersebut masih menjadi perbincangan, khususnya terkait dengan langkah-langkah keamanan dan pengawasan di sekitar area tersebut. Sebelumnya, Suroto memberikan kesaksian terkait penemuan jasad Eki dan Vina yang tergeletak di jembatan Talun pada tahun 2016. Kejadian tersebut terjadi pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat saat Suroto tengah melakukan ronda di wilayah yang sering terjadi pembegalan. Ya, saya jelaskan kronologinya, jadi saya setiap hari pada tahun 2016 lalu sering berada di Polsek Talun sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tujuannya untuk berjaga dan berkeliling, karena pada waktu itu di wilayah sini, Talun, sering terjadi penjamretan atau pembegalan dengan sasaran orang pulang kerja atau perempuan, ujar Suroto. Pada malam itu, kata dia, cuaca gerimis dan Suroto melihat kerumunan orang di jembatan Talun. Ketika mendekat, ia menemukan 2 orang tergeletak di dekat median jalan. Jasad laki-laki ditemukan sekitar 2 meter dari median jalan, sementara jasad perempuan berada sekitar 5 meter ke arah sumber. Pertama jasad laki-laki itu berada sekitar 2 meter dari media jalan mengarah ke tengah jalan. Nah lalu jarak sekira 5 meter ke arah sumber itu titik perempuannya, dekat tiang lampu, waktu itu belum tahu kalau namanya Vina. Lalu jarak sekira 5 meter lagi di ke arah sumber lagi tergeletak motornya, ucapnya. Saat itu juga, Suroto mencoba memeriksa kondisi kedua korban. Pertama, yang saya lakukan pegang jasad laki-laki. Saya tanya, "Dedek itu sudah enggak jawab." Langsung saya vonis saat itu ini sudah meninggal. Lalu, saya ambil, copot tali, helm karena ikatannya mencekik ke leher, saya copot. Terlihat, wah ini benar udah meninggal, karena berdarah banyak dan ngalir dari kepala dan dari badan, jelas dia.
Pria berusia 50 tahun itu kemudian fokus ke korban perempuan yang masih hidup dan meminta pertolongan. Karena waktu itu, korban laki-laki, saya anggap sudah meninggal, saya langsung fokus ke perempuan, karena dia masih hidup, bilang tolong, tolong. Kata saya iya dek, sabar ya mobilnya, Ranger kepolisian, lagi meluncur ke sini, nanti diantar ke rumah sakit, katanya. Tidak lama kemudian, mobil polisi tiba dan mengevakuasi korban ke RSD Gunung Jati. Suroto membantu mengangkat korban bersama polisi. Saya saat itu ngangkat korban bertiga aja sama polisi. Sebelum saya angkat, sebelumnya, daerah sensitif korban perempuan, saya tutupin pakai jaket itu, rok itu tuh nyilak dan kemaluannya kelihatan. Waktu itu pakai rok dan celana dalamnya itu tidak sesuai seperti yang kita pakai, alias melorot ke paha. Saya naikin dan saya tutupi pakai jaket lukanya di kaki, tangan. Kedua korban, banyak lukanya, ujarnya. Suroto merasa ada kejanggalan dengan luka-luka yang dialami kedua korban. Kalau mukanya, enggak laki enggak perempuan lebam semua kayak abis disiksa, dia apa gitu banyak luka. Eki luka di kepala ada, pas saya copot, helmnya, darahnya banyak waktu itu, yang jelas luka parah. Mukanya lebam semua, ucap Suroto. Menurutnya, kondisi motor korban tidak mengalami kerusakan yang signifikan. Banyak sekali pengguna jalan arah ke kabupaten pada berhenti semua, ngelihat tapi enggak ada yang menolong. Kondisi motor enggak rusak enggak apa karena ketika dinaikin, kendarain, ke polsek juga masih bisa, jelas dia. Tak hanya saat ini, pada tahun 2016 lalu, Suroto juga memberikan kesaksiannya dalam persidangan. Saya ikut sidang 2 kali. Saya sampaikan, waktu persidangan, sama seperti ini, enggak direkayasa, apa adanya. Seminggu setelah kasus selesai dipanggil, katanya. Egy Ripra takut bertemu 8 pelaku kasus Vina. Mendadak, ciut, jika terpidana ngaku kenal. Egy Ripra mengaku takut bila dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Egy Ripra tak bisa membayangkan bila 8 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku mengenal dirinya. Padahal Egy Ripra mengaku sama sekali tak mengenal Eki dan Vina maupun 8 pelaku. Nama Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra alias Apung RP terseret kasus Vina Cirebon. Hal itu bermula dari status Facebook Egy Ripra bersama teman-temannya. Egy dan temannya sempat menulis status tentang pelaku kasus Vina. Cuma bercanda, kata Egy Ripra. Sampai kemudian netizen mencocok-cocokkan status Egy Ripra mulai dari tahun 2016. Walau begitu Egy Ripra berkukuh bahwa dirinya memang tak terlibat kasus Vina Cirebon. Sampai-sampai Egy Ripra didatang polisi dari Polresta Cirebon dan Polda Jabar. Polisi menanyakan soal pelaku pada Egy Ripra. Bahkan polisi sampai berencana mempertemukan Egy Ripra dengan pelaku kasus Vina. Namun Egy awalnya mengaku takut. Ia khawatir pelaku kasus Vina sudah dibriefing untuk menjadikannya sebagai tersangka. Pada Egy, polisi tersebut meyakinkan tak akan salah tangkap. Mendapat jaminan keselamatan dari polisi, Egy Ripra pun berani dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Sayangnya polisi masih belum juga mempertemukan Egy Ripra dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Egy Ripra mengaku takut bila dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Egy Ripra tak bisa membayangkan bila 8 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku mengenal dirinya. Padahal Egy Ripra mengaku sama sekali tak mengenal Eki dan Vina maupun 8 pelaku. Nama Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra alias Apung RP terseret kasus Vina Cirebon. Hal itu bermula dari status Facebook Egy Ripra bersama teman-temannya. Egy dan temannya sempat menulis status tentang pelaku kasus Vina. Cuma bercanda, kata Egy Ripra. Sampai kemudian netizen mencocok-cocokkan status Egy Ripra mulai dari tahun 2016. Walau begitu Egy Ripra berkukuh bahwa dirinya memang tak terlibat kasus Vina Cirebon. Sampai-sampai Egy Ripra didatang polisi dari Polresta Cirebon dan Polda Jabar. Polisi menanyakan soal pelaku pada Egy Ripra. Bahkan polisi sampai berencana mempertemukan Egy Ripra dengan pelaku kasus Vina. Namun Egy awalnya mengaku takut.
Ia khawatir pelaku kasus Vina sudah di briefing untuk menjadikannya sebagai tersangka. Pada Egy, polisi tersebut meyakinkan tak akan salah tangkap. Mendapat jaminan keselamatan dari polisi, Egy Ripra pun berani dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Sayangnya polisi masih belum juga mempertemukan Egy Ripra dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon.